Dan puncaknya, ini yang paling mengerikan, yaitu mencapakan Al-Quran ya sebagai konstitusi negara. Mengapa Barat maju dan ya kita bisa lihat ya dunia Islam tuh mundur ya, dimana sekarang dunia Islam tuh ya bagai buih di lautan, tapi ya mereka tidak bisa bersatu ya, padahal ya mayoritas umat muslim tuh banyak di dunia ini. Mengapa Eropa bisa bangkit menjadi pemimpin dunia? Ya justru setelah mereka membuang peran agama. Ya kalau bisa kita lihat itu banyak kejadian-kejadiannya seperti sejarahnya Galilei itu kan. Yang akhirnya para ilmuwan itu tuh banyak yang mati gara-gara ya kebijakan apa ya raja yang seolah-olah tuh ya wakil Tuhan gitu. Akhirnya kan ada pertentangan. Makanya Eropa itu membuang peran agama. Nah, terjadilah Renaissance kan di Eropa maju. Nah, sementara ya peradaban Islam yang dulu memimpin dunia, peradaban yang sangat-sangat maju ya di zaman itu. Bahkan Eropa itu masih terpuruk ya, dan Islam itu udah maju banget. Ya kita bisa lihat Baghdad ya, perpustakaan terbesar, terus Andalusia, dan ya di Eropa itu ya tentunya di Spanyol tuh udah sangat pesat gitu maju. Bahkan Eropa itu maju juga karena salah satunya karena peradaban Islam. Tapi mengapa sekarang umat muslim tuh terpuruk sekali gitu, jadi seperti tidak ada seorang pemimpin gitu, padahal ya setiap negara tuh punya presiden-presidennya. Nah, ini kan salah satunya. Jadi ya umat Islam itu mengabaikan Al-Quran, mengabaikan hukum Al-Quran. Jadi Al-Qurannya tuh tetap ada, cuman umat Islam itu mengabaikan Al-Quran, mengabaikan syariat Islam secara menyeluruh gitu. Bahkan mungkin umat Islam saat ini tuh hanya mengambil yang sisi enak-enaknya aja. Ya sebuah ironi. Dan tentunya apakah ada hukum halang yang kita tidak bisa pahami tentunya. Jadi dalam perspektif Islam tentunya memandang fenomena itu melalui kacamata ideologi. Jadi Barat itu tidak bangkit secara kebetulan, tidak. Mereka tuh bangkit ya karena berhasil melahirkan sebuah ideologi baru, yaitu sekularisme dan tentunya pemisahan agama dari kehidupan yang melahirkan sistem kapitalisme. Barat menjadi adidaya karena mereka ya konsisten secara total menerapkan ideologi ini ke dalam hukum, ke dalam politik, ke dalam ekonomi dan sains mereka. So, ini adalah kebangkitan materi yang nyata. Meski rapuh secara tentunya spiritual. Ya kita bisa lihat sebaliknya di bagaimana dengan dunia Islam. Di mana ya kemunduran umat Islam bukanlah karena Al-Quran sudah usang atau ya tidak lagi relevan. Jadi kemunduran itu tuh terjadi dimulai ketika umat Islam mengalami ya kelemahan berpikir tentunya. Dan salah satunya yaitu menghentikan istihad. Dan puncaknya, ini yang paling mengerikan, yaitu mencapakan Al-Quran ya sebagai konstitusi negara. Ya sejak runtuhnya institusi khilafah pada tahun 1924, ya, tentunya ya sejak saat itu negeri-negeri muslim itu mengadopsi sistem barat, mulai dari sekularisme, demokrasi ya tentunya, hingga akhirnya sistem ekonomi kapitalisme. Wah, mengerikan. Jadi disinilah letak masalahnya, disinilah mengerikannya. Jadi ya dunia Islam mengalami kegagalan karena hidup dalam standar ganda. Ya di satu sisi mereka berakidah Islam secara individu tentunya, namun di sisi lain dipaksa tunduk ya pada sistem sekuler. Coba ya. Dan tentunya bernegara, jadi nasionalisme jadi sekat-sekat ya, jadi tunduklah tuh pada sekulerisme itu. Dan Barat maju karena setia pada ideologi sekulernya.
Ya sedangkan umat Islam mundur ya karena meninggalkan ideologinya sendiri, yaitu ideologi Islam ya, ideologi syariat Islam, ideologi Al-Quran. Dan ironinya mengambil habitat yang asing bagi mereka, yaitu sekularisme dan kapitalisme. Makanya ya kita bisa lihat umat Islam sekarang tuh bagai buih di lautan, tapi tidak bisa bersatu, bercerai-berai. Harusnya kan kalau kita simpulkan itu umat Islam tuh kalau secara geopolitik ya, secara global, itu kan ibarat itu satu tubuh, dimana kalau ada bagian yang tersakiti, misalnya kayak saudara-saudara kita di Palestina, harusnya kan kita sebagai umat Muslim tuh merasakan sakitnya ketika bagian tubuh kita nih ada yang sakit, pasti kita merasakan sakitnya. Nah sebaliknya kita bisa melihat umat Muslim saat ini tuh abai, bahkan cenderung ya tidak peduli gitu. Ya kita bisa lihat lah. Makanya ya sabda Nabi benar, umat Islam saat ini tuh bagai buih di lautan. Kenapa saya bilang bagai buih di lautan? Ya karena itu umat Islam saat ini tuh ibaratnya dia hidup bukan di habitatnya, dia hidup bukan di sistemnya, dia hidup ya dari hasil habitat asing. Jadi umat Islam saat ini tuh hidup di habitat yang tidak seharusnya. Makanya bagai buih di lautan, dia asing. Harusnya dia hidup dengan habitatnya dong. Pasti dia akan bangkit. Gitu. Makanya salah satunya itu kebangkitan sebuah bangsa dinilai dari seberapa konsisten mereka menerapkan ideologi yang dianutnya. Jadi jalan tunggalnya untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam ya, bukanlah dengan mengekor ke barat, bukanlah dengan mengekor ke sistem sekuler dan kapitalisme, melainkan ya dengan mengembalikan Al-Quran dan Sunnah secara utuh ya dalam seluruh aspek kehidupan melalui ya institusi politik negara, yaitu sistem Islam. Ya dengan begitu ya umat Islam akan kembali ke habitatnya. Ya tentunya dia akan bangkit ya menjadi peradaban Islam yang sebagaimana ya peradaban yang didirikan oleh Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya gitu, hingga ya itu yang sudah saya sebutkan. Jadi ya, sistem Islam itu baru runtuh ya sekitar hampir 100 tahun yang lalu, lebih dikit ya. Jadi makanya kita apa ya, sebagai umat Muslim itu harus sadar bahwa kita itu saat ini sedang hidup di habitat yang asing. Nah tentunya kita harus berusaha nih kembali ke habitat aslinya, yaitu habitat sistem Islam. Tentunya kita sebagai umat Islam yang mengaku bahwa diri kita itu sebagai agama Islam ya, kita punya identitas agama sebagai agama Islam ya, kita harus punya mindset atau kesadaran berpikir ya untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan, di mana kehidupan itu diatur dengan hukum Al-Quran secara utuh, itu dengan sistem Islam gitu. Dan tentunya hukum-hukum ini tuh harus diperjuangkan. Tentunya kita sebagai umat Muslim itu penting untuk menyadari hal tersebut, bahwa kita saat ini bukan di habitatnya. Sistem sekuler dan kapitalisme dan demokrasi itu bukan habitatnya umat Muslim, bukan. Habitatnya umat Muslim yaitu melanjutkan ya kehidupan Islam, melanjutkan peradaban Islam dengan diterapkannya sistem Islam, itu sistem Al-Quran secara utuh dalam institusi negara.